Dewa medis terkuat. Bab 129 Selamat tinggal Xiao Wan. Saat hujan semakin dingin di akhir musim gugur, banyak pejalan kaki di Jiangdu mengenakan lapisan jaket anti angin dan membungkus diri mereka dengan erat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di Jiangdu. Bagi mereka, awan hitam di langit hanyalah awan hujan yang dapat membuat orang berjamur. Saat malam tiba, lampu neon kota menyala, dan dalam kegelapan, sebuah Rolls-Royce melaju pelan ke kota Jiangdu. Tidak menimbulkan banyak gelombang, karena hanya mereka yang benar-benar berkuasa dan berpengaruh dalam arus deras itu yang akan memperhatikannya. Tuan, Xiao Chen telah memasuki Jiangdu. Apakah dia akhirnya datang? Sidangnya baru akan dimulai besok. Kukira dia akan datang besok. Xiao Chen ini memang pria sejati. Menghadapi ujian tim naga, dia sama sekali tidak takut dan tidak melarikan diri. Huff. Orang Korea yang bisa bertarung tapi bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, apakah menurutmu dia orang biasa? Lupakan saja, dengan levelmu, kamu tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu. Bersiaplah segera dan sampaikan berita itu kepada keluarga Nangong. Ya. Pada saat yang sama, mata-mata dari banyak keluarga lain juga mengambil tindakan dan melaporkan kedatangan Xiao Chen di Jiangdu. Tidak seperti orang lain yang gugup, Xiao Chen, sang tokoh utama, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Faktanya, dia sendiri tidak menganggap serius tim penghakiman grup naga. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, pemandangan malam Jiangdu masih begitu indah. Jiangdu, sebagai pusat Jiangsu, Jiangbei dan tempat-tempat lain, menyatukan beberapa kanal air dan memiliki keunggulan alamnya sendiri. Ditambah dengan dukungan kuat dari negara bagian Yan, pembangunan kota ini lebih kuat daripada tempat lain, dan memiliki sejumlah julukan seperti kota yang tidak pernah tidur di sungai dan mutiara di sungai. Saat itu, Xiao Chen juga membawa Liu Yunxuan ke sini untuk bermain. Tuan Xiao, keluarga Chen kami telah menyiapkan hotel untuk Anda. Mengenai tempat makan, ada beberapa hotel khusus di Jiangdu yang dapat Anda pilih. Xiao Chen mengangguk. Tidak banyak orang yang bisa begitu setia kepadanya saat dia akan diadili oleh grup naga. Sebelum datang ke sini, beberapa keluarga dan orang kaya di Jiangbei menjaga jarak dariku. Tuan Chen cukup bagus. Masih melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Karena gerimis terus-menerus, Xiao Chen tidak tinggal di luar terlalu lama dan langsung pergi ke hotel besar yang dipesan oleh keluarga Chen. Setelah check-in, dia datang ke restoran di lantai bawah. Sambil menunggu pesanannya, dia melakukan panggilan video dengan Su Ruoxue. Wajah tembam putrinya muncul di benaknya untuk pertama kalinya. Ayah. Kenapa ayah tidak memberitahuku dan kabur sendirian? Bayi itu marah dan tidak bisa ditenangkan. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis, jangan bikin masalah lagi. Ayah akan keluar untuk melakukan urusan serius. Kau selalu mengatakan itu. Xiao Zi cemberut, jelas tidak ingin melepaskan Xiao Chen begitu saja. Xiao Chen mengusap pelipisnya dan berkata, ayah benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana kalau begini, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku besok, aku akan meminta cuti dan mengajakmu jalan-jalan ke Magic City. Oke. Mata Xiao Zi langsung berbinar. Oke. Zi benar-benar ingin pergi ke kota ajaib. Kalau begitu kamu harus patuh dan memberikan ponsel itu pada Bibi Ruoxue. Bagus. Setelah Su Ruoxue mengambil telepon, dia berjalan ke samping. Xiao Chen, kudengar dari mereka bahwa komite penghakiman kelompok naga sangat kuat. Selama ribuan tahun, komite penghakiman selalu hanya beranggotakan 9 orang, dan tidak pernah bertambah atau berkurang. Selain itu, masing-masing dari mereka setidaknya harus menjadi kaisar bela diri. Bisakah kau menghadapi keberadaan yang begitu kuat? Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Kenapa? Kamu kurang percaya padaku. Jangan ribut. Aku berkata jujur. Kau harus berhati-hati. Mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika kau benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, sembunyi saja. Tetap hidup adalah yang terbaik. Wajah dan hal-hal semacam itu adalah hal yang sekunder. Baiklah, aku akan merepotkanmu dengan putriku. Ya. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, setelah waktu ini, apakah kamu akan menjemput Ibu Zi? Bagus. Xiao Chen bicara terus terang, mengatakan bahwa dia hanya berteman biasa dengan Su Ruoxue dan tidak punya pikiran apapun tentangnya, jadi dia tidak takut kalau Su Ruoxue tidak akan bahagia. Sebenarnya, Su Ruoxue merasa sedikit sedih. Tapi itu hanya kesedihan.
Siapa yang membuatnya tidak bertemu Xiao Chen lebih awal? Dalam kegelapan, segalanya sudah ditakdirkan. Baiklah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Berhati-hatilah dan jangan khawatir, Ziyi. Aku akan menjaganya dengan baik. Setelah menutup telepon, Xiao Chen mendengar suara gemuruh di telinganya. Apa kau benar-benar buta? Aku sudah dewasa, dan kau bahkan tidak menyadari bahwa kau menumpahkan kopi padaku. Apa kau mengalami keterbelakangan mental atau apa? Maaf, pergelangan kakiku terkilir, aku tidak bermaksud melakukan itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aku tidak bermaksud begitu. Aku membeli jas seharga puluhan ribu dolar, dan kau bisa lolos begitu saja dengan mengatakan itu tidak disengaja. Kau pikir aku ini siapa? Hari ini, jika kau tidak menyelesaikan masalah ini untukku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bayar aku uangnya. Baiklah. Aku akan membayar. Berapa? 100 ribu. 100 ribu. Kok bisa semahal itu? Kamu jelas-jelas memerasku. Xiao Chen melirik dan melihat sosok itu, lalu langsung tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mengapa dia ada di sini? Pelayan itu tak lain adalah Xiao Wan. Saat itu, pada hari ulang tahun kakek, Xiao Chen berurusan dengan keluarga Xiao Da dan Xiao San. Xiao Wan melarikan diri karena dia tidak pergi ke sana. Tanpa diduga, dia datang ke Jiangdu dan bekerja sebagai pelayan di hotel ini. Awalnya, Xiao Chen tidak ingin peduli padanya. Dia sudah memberikan muka pada Xiao Wan dengan tidak mengirimnya bertemu orang tua dan saudara-saudaranya. Namun, Xiao Chen menyadari bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah praktisi bela diri. Praktisi biasa tidak akan berkumpul dalam kelompok dan makan di hotel sebesar itu. Pada saat ini, mereka sudah mulai menyerang Xiao Wan. Setelan edisi terbatas Givenchy harganya 100.000 yuan, sungguh murah untuk Anda. Kalian memeras saya. Wajah Xiao Wan memerah karena marah. Dia dulunya adalah seorang wanita muda dan pernah melihat Givenchy sebelumnya. Set ini, apapun yang terjadi, tidak bernilai 100.000 dolar. Jika kamu bilang 100.000 yuan, itu artinya 100.000 yuan. Jika kamu tidak membayar kami hari ini, kamu harus menggantinya dengan sesuatu yang lain. Menatap mata hijau kerumunan, Xiao Wan mundur selangkah dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa pendapatmu? Begitu dia selesai berbicara, salah satu di antara mereka mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Xiao Wan. Xiao Wan menjerit dan segera melangkah mundur, namun dia gagal menjaga keseimbangannya dan tanpa sengaja terjatuh ke belakang. Bab 130 Konfrontasi Pertama. Tepat saat Xiao Wan mengira dia akan terjatuh dengan keras, sebuah lengan kekar langsung melingkari pinggangnya, mencegahnya terjatuh dengan keras. Xiao Chen. Melihat profil Xiao Chen, Xiao Wan terkejut sejenak, dan matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, Xiao Chen tidak memandangnya. Setelah dengan lembut membantunya berdiri, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke orang lain. Demikian pula, mata semua orang juga tertuju padanya. Hei, siapa kamu? Mau jadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Pihak lainnya berdiri dengan ekspresi buruk di wajahnya, menatap Xiao Chen dengan mata dingin. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak mau membuang waktu lagi bicara dengan kalian, nyahlah. Hanya beberapa kata sederhana, tetapi penuh dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi, yang lainnya tidak mempercayainya. Sebaliknya mereka semua tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Hahaha, kau dengar itu? Anak ini benar-benar menyuruh kita keluar. Hahaha. Setelah beberapa orang tertawa sejenak, wajah mereka berangsur-angsur berubah muram. Lelaki yang baru saja disiram kopi oleh Xiao Wan itu memasukkan satu tangan ke sakunya dan berkata dengan bangga. Wah, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kau bisa menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Tapi, sebelum kau menyelamatkan kecantikan, kau harus mengklarifikasi identitasmu terlebih dahulu. Benar sekali. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Xiao Chen melepaskan Xiao Wan dan perlahan berjalan di depannya. Tiba-tiba dia menendang tanpa peringatan apapun. Ledakan. Pihak lain tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar akan mulai bertarung begitu dia mengatakannya, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar seorang praktisi bela diri. Karena lengah, dia ditendang hidup-hidup oleh Xiao Chen di tempat. Bang! Setelah ledakan keras, pihak lain menghancurkan beberapa meja berturut-turut,
dan akhirnya, memecahkan kaca tempar di luar hotel dan jatuh dari gedung. Ah! Disertai teriakan, meski dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Pada saat ini, seluruh restoran terkejut dan semua orang saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Terutama orang-orang yang meneriaki Xiao Chen. Mereka tahu lebih dari siapapun bahwa rekan mereka adalah seorang praktisi seni bela diri, dan keterampilannya tidak rendah. Setelah menelan ludah dan saling memandang, semua orang menatap Xiao Chen dan berbicara lagi. Tahukah kau siapa kami? Kami dari kelompok naga. Jika kau berani menyerang kami, itu adalah kejahatan besar. Kelompok naga. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menjadi anggota grup naga. Setelah melihat ekspresi Xiao Chen, orang lain tidak dapat menahan senyum kecil. Karena Xiao Chen tahu tentang grup naga, dia pasti tidak akan bertindak gegabah lagi. Memikirkan hal ini, kesombongan orang banyak yang awalnya mereda, pulih kembali dalam sekejap. Haha, dari penampilanmu, kau pasti sudah tahu identitas kelompok naga kami. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu lagi. Kembalilah bersama kami segera dan terima penyelidikannya, kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa melihat matahari besok. Xiao Chen melirik semua orang dengan acuh tak acuh. Ya, tentu saja. Sebagai agen tim naga, kami punya cukup wewenang untuk mengambil nyawamu. Hehe. Xiao Chen terkekeh 2 kali dengan penuh rasa jijik. Kenapa aku tidak tahu kapan tim naga menjadi begitu kuat? Tapi, karena kalian begitu kuat, mengapa kalian perlu mengirim tim penilai? Ketika mendengar kata penghakiman, semua orang langsung terkejut, pupil mata mereka mengecil, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang inkuisisi? Xiao Chen tidak menjawab, tetapi salah satu anggota tim naga memikirkan apa yang dikatakan Xiao Wan sebelumnya. Tunggu sebentar. Kamu Xiao Chen. Apakah kamu orang yang ingin diadili oleh tim penghakiman kelompok naga kita? Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang mulai gemetar dan keringat dingin keluar di dahi mereka. Sudah berakhir, mereka benar-benar bertemu Xiao Chen. Sialan orang ini, dia orang yang bikin seluruh grup naga pusing. Apa gunanya mereka, hanya beberapa agen tim naga kecil. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk memoles sepatunya. Pada saat ini, hati semua orang terasa hancur. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk peduli dengan setumpuk sampah. Semua orang tinggalkan satu tangan dan keluar. Salah satu agen tim naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Bagaimanapun juga, kami adalah agen tim naga. Kami." Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen menendangnya. Ledakan. Saat berikutnya, pria itu mengikuti jejak rekannya. Pada saat ini, semua agen tim naga yang tersisa langsung ketakutan. Tak seorang pun berani mengatakan omong kosong lagi. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memotong salah satu tangan mereka. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen hanya berkata dengan ringan, "Pergilah." Hanya dengan satu kalimat, semua orang merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Mereka bahkan tidak berani kentut dan segera lari dari sana. Seluruh tempat itu sunyi senyap seperti air mati. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan semuanya punya uang dan status. Tetapi meski begitu, mereka belum pernah melihat seseorang sekuat Xiao Chen. Ini sungguh luar biasa. Hanya dalam hitungan menit, dia menendang 2 nyawa orang dan di saat yang sama, dia memaksa orang lainnya untuk memotong salah satu tangan mereka. Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Tanda seru. Tentu saja, jika mereka tahu apa yang dimaksud kelompok naga, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Akan tetapi, meski mereka tidak tahu, mereka tidak berani terlalu dekat dengan Xiao Chen sekarang. Mereka semua berdiri dan meninggalkan restoran. Orang ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa bersamanya, kalau tidak aku bisa mati. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen pergi dan berjalan menuju tempat duduknya. Xiao Wan mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Xiao Chen, jangan kira aku akan berterima kasih padamu begitu saja. Kau telah membunuh orang tuaku dan mematahkan anggota tubuh adikku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu atas semua ini. Xiao Chen tidak menoleh ke belakang, tapi berkata dengan acuh tak acuh. Jangan salah paham, aku tidak punya niat untuk menyelamatkanmu. Aku hanya punya dendam terhadap mereka. Hati Xiao Wan bergetar, dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya.
Apakah dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diselamatkan oleh Xiao Chen? Xiao Chen, aku membencimu. Setelah berkata demikian, dia mengambil pisau dari meja dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tidak bergerak, tetapi saat Xiao Wan menyerbu, ia seperti menabrak dinding tak terlihat dan terpental di tempat. Ledakan. Engah. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, muncrat darah, dan pisau makannya terjatuh dengan keras ke samping. Xiao Chen duduk kembali di kursinya dan menjentikkan jarinya. Pelayan lain segera datang, membentangkan menu untuknya, dan memintanya untuk memesan. Bersambung.